dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Bang Don, apa kabar? Baik. Sehat? Baik, Don. Semangat, oke. Semangat. Don and Don ya. Semangat. Bukan cuma istimewa karena double Don dalam Doncast, tapi kita selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa juga, Bang Don. Dan kali ini juga terasa sangat istimewa. Sangat istimewa karena kita bicara tentang sesuatu yang penting mendasar bagi pembangunan manusia dan masa depan bangsa. Penting bagi semua orang, entah anak-anak maupun orang tua atau keluarga. Betul. Dan masyarakat. Betul. Dan kalau merujuk kepada pengalaman hidup Bang Don juga sangat penting. Karena Bang Don bisa jadi seperti sekarang ini karena pendidikan kan? Karena pendidikan. Nah, dan persis kalau pendidikan saya itu persis sekolah rakyat. Oh, yang digagas oleh Pak Prabowo. Berasrama, punya aturan dari pagi sampai pagi, hidup menurut bel. Lalu kemudian kita itu sekolah agama, tapi pelajaran agamanya cuma sekali seminggu. Selebihnya itu matematik, kemudian bahasa, umum ya? dan yang umum. Dan itu selalu diskusi. Kabarnya juga ada main bola ya? Main bola ada, mau gitar, musik ada. Ada semua? Semua ada. Nah, Jadi sekolah berasrama itu ada untungnya seperti itu. Tapi tadi ini bukan bicara soal sekolah rakyat. Tapi setuju. Saya juga mengikuti jejaknya Bang Don. Saya juga saya dulu sekolah berasrama, boarding school. Iya, cuma bercerikan keagamaan. Anak pesantren dulu, Bang. Oh iya. Nah, ini juga sekolah kayak pesantren. Nah, cuman dia punya aturan menurut saya didesain dengan kualitas tertentu untuk menghasilkan output tertentu. Oke, jadi ini yang mau kita kulik kali ini ya. Kita bicara soal pendidikan. Pendidikan ya. Dan orang yang kita datangkan adalah orang yang sangat spesial. Iya, nggak kaleng-kaleng ini. Saya sering mengikuti pertemuan-pertemuannya di mana beliau hadir. Dan itu lucu. Oh gitu. Dan kesan saya, beliau ini itu Gus Durnya orang Muhammadiyah. Dan katanya Bang Don, menurut penelitian yang empirik itu, kemampuan jokes seseorang itu menentukan kecerdasan seseorang. Dan memang joke-nya itu cerdas. Smart jokes kan? Smart jokes. Langsung saja kita sapa tamu istimewa kami kali ini, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti. Apa kabar Pak Menteri? Alhamdulillah kabar baik Mas. Sehat. Mas Menteri, terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih, satu kehormatan Bang Don bisa hadir di sini. Nah, ini bicara pendidikan kan penting sekali ya. Tapi sebelumnya, kenapa tiba-tiba ada di posisi ini? Itu dia. Apa sebetulnya yang harus terjadi? beliau yang jawab langsung. Mestinya kita sudah tahu ketika diangkat sama Pak Prabowo beberapa bulan lalu. Tapi rasanya kita harus tahu sekarang ini. Ya, kita ini kan jalannya aja kan segala sesuatu itu. Mengalir saja. Dan kalau pakai filosofi Jawa itu ya Gusti Allah yang merenahke itu. Jadi biar Tuhanlah yang mengatur. Jadi udah kita jalani semuanya, dan kalau kita sungguh-sungguh ya insya Allah selalu ada jalannya gitu Bang. Tapi sebagai orang Muhammadiyah Bang Don, memang Muhammadiyah itu kan banyak institusi pendidikannya. Jadi sebenarnya tidak asing ya Pak Menteri ya, terjun di dunia pendidikan ya. Ya, saya secara akademik dan memang secara profesi saya berada di dunia pendidikan. Dan memang tidak hanya di Muhammadiyah kan, sebelum saya jadi menteri juga saya dulu ketua Badan Akreditasi Nasional di Kementerian selama 2 periode. Jadi 12 tahun saya di Badan Standar, Badan Akreditasi, mohon maaf, kemudian 2 tahun di Badan Standar. Jadi sebenarnya memang ya, kalau orang sekarang bilang itu passion saya lah kira-kira passionnya. begitu. Jadi bukan orang baru sebenarnya. Bukan orang baru, dan ini mengikuti jejak bapak-bapak, para kiai maupun intelektual Muhammadiyah sebelumnya. Saya kenal baik dengan Pak Muhajir Effendi. Kami itu senior saya itu Bang Don. Sama-sama dulu kami di Malang, lalu kemudian Pak Malik Fajar. Tapi sama-sama beruntung kan? Ya, sama-sama beruntung Pak. Kemudian ada Pak Bambang Sudibyo. Saya ingat betul, dan saya kebetulan sering ketemu dulu tokoh-tokoh ini. Dan beliau ini kembali lagi banyak hal yang lucu. Apa yang lucu dari pendidikan kita sekarang ini? Yang lucu ya, semakin banyak dibicarakan semakin kurang yang harus kita lakukan. Dan semakin banyak yang kita capai, itu semakin banyak yang harus kita perbaiki. Oke. Ini filosofinya cukup dalam sebenarnya. Coba ulang tuh, semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak yang harus kita perbaiki. Ya, artinya Pak Menteri di dalam rumah pendidikan dasar menengah ini sudah ngumpuk-ngumpuk ke sana kemari dong ya, sampai tahu apa yang harus dibenerin begitu. Ya, alhamdulillah kan saya sejak dipercaya oleh Pak Presiden menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah ini, saya sudah ke 24 atau 25 provinsi di Indonesia. Hampir setiap akhir pekan
Dan setiap pekan itu saya ke provinsi dan saya ketika turun itu saya tidak di kantor. Saya ketemu masyarakat, semua kalangan. Kemudian, mohon maaf saya tidak tidur di hotel. Saya tidur di balai-balai yang ada di punyanya kementerian supaya saya ketemu pegawai-pegawai di situ, berinteraksi apa yang terjadi. Karena tanpa kita turun, tanpa kita menyelami, kita hanya mendapatkan laporan yang belum tentu laporan itu berasal dari lapangan. Ada juga laporan ABS. Kalau itu kan sudah rahasia umum. Menarik ya, tidak tidur di hotel. Iya, itu Tidak tidur di hotel. artinya ketika tidur dekat dengan tim, dengan masyarakat, apakah bisa menyerap banyak sekali informasi atau hal-hal yang perlu diperbaiki gitu, Pak? Dua yang saya peroleh. Satu, pimpinan itu tidak boleh berjarak dengan yang dipimpin. Iya. Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan bagian masak di balai kementerian yang ada di daerah-daerah itu. Saya bisa berinteraksi dengan pegawai honorer. Dan saya bisa bertemu dengan siapa saja di situ. Kemudian yang kedua tentu saya mendapatkan informasi dan yang sering kali menarik di luar perkiraan kita. Banyak gagasan-gagasan hebat. Itu dari mereka yang selama ini ada di bawah. Yang itu tidak ditulis oleh para profesor-profesor hebat yang bukunya bestseller itu. Tapi dari mereka yang selama ini bekerja di bawah dengan segala ketekunannya, bekerja di bawah dengan penuh pengabdiannya, dan ada ide-ide cerdas yang bisa saya peroleh. Dari saya bertemu mereka orang-orang biasa itu. Don, ini betul-betul asli Muhammadiyah. Yang selama ini betul-betul menangani pendidikan. Selain dua hal itu, Mas, ada lagi nggak Mas Menteri bisa temukan hal yang menarik atau yang penting ketika berinteraksi di bawah? Satu hal yang saya lihat juga luar biasa adalah bahwa keinginan masyarakat untuk maju itu luar biasa. Partisipasi masyarakat untuk bagaimana mereka bisa memajukan pendidikan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa itu juga luar biasa. Dan mereka tulus melakukan itu karena kepentingan bahwa mereka secara pribadi harus lebih baik. Dan negeri ini juga harus lebih baik lagi. Pak Menteri, itu kalau ngobrol sama mereka itu kan ya meski dekat tapi deg-degan juga toh. Apa sih kata kuncinya sehingga kemudian mau ngobrol? Mereka merasa ya tidak ada jarak gitu, atau harus ada singkong goreng atau kopi atau apa itu? Saya mulai dengan melucu. Belum mulai udah lucu nih. Apa misalnya? Saya bikin cuk-cuk yang misalnya mereka menjadi lebih aman. Misalnya saya komentari MC-nya seperti apa gitu kan. Saya komentari yang bagus. Walaupun kemudian sebagian saya sentil supaya mereka merasa akrab gitu. Kemudian yang kedua saya memberikan apresiasi atas apapun yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga ya tentu saya menyampaikan berbagai hal yang menjadi kebijakan, tentu dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan apa yang saya harus sampaikan kepada semua kalangan itu. Dan saya nggak peduli, kadang-kadang saya ketemu jam 10 malam. Tapi saya bilang nggak boleh lama-lama ya, karena nggak disediakan makan sahur. Apa yang ada dalam hati Mas Menteri sampai bisa segitunya? Saya berprinsip bahwa kalau kita melaksanakan sesuatu dengan sukacita, itu ada energi lebih yang bisa kita rasakan. Sehingga sempat satu saat saya itu dalam satu kunjungan Bang Don, Mas Don itu 6 tempat. 6 tempat. Dan saya selalu setiap kali ketemu dengan masyarakat selalu ada energi yang membuat saya itu harus tetap berstamina. Dan energi itu berasal dari mereka yang punya keinginan untuk maju. Sehingga walaupun sebentar saya datang, walaupun sebentar menyapa, saya bisa ya menyelami apa yang terjadi. Cuma ada resikonya. Apa itu? Makan terus. Itu bonusnya, bukan risikonya. Karena orang Indonesia, Bang Don, katanya kalau sudah makan atau kalau ada masalah apapun, semua selesai di meja makan. Iya kan? Bukan itu juga. Kalau beliau tidak ikut makan, itu juga tersinggung oleh penyediaannya. Benar kan? Iya betul. Apalagi di kampungnya Bang Don itu, Pak Menteri, itu ketemu siapa aja pasti disuguhi makanan. Kita baru merasa makan enak waktu kami kecil, kalau ada tamu. Kalau tidak ada tamu, enggak, Mas. Iya betul. Saya kadang-kadang begini. Saya kadang-kadang berpikir begini kan, mereka kan selalu menyiapkan makanan yang terbaik untuk kita. Betul. Karena kita tamu. Karena memuliakan tamu. Betul. Dan kemudian saya bilang,
kalau nggak ada kita, jangan-jangan mereka juga nggak pernah makan seenak yang mereka sediakan. Betul sekali. Saya dulu kalau om saya datang, saya senang sekali karena saya keluar semua. Betul. Ya disitulah kenapa kemudian selalu ada energi tadi sebagiannya karena ada makan enak juga. Tapi yang menarik adalah Bang Don, Pak Menteri, karena Pak Menteri ini kan punya visi pendidikan bermutu untuk semua kan. Betul. Nah, mutu untuk semua ini siapa dan mutu itu indikatornya apa itu Pak Menteri? Ya baik. Jadi kalau kita lihat dari sisi konstitusi, nah ini resmi nih sebagai menteri ini harus konstitusi. Kita mendapatkan referensi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Bahwa di antara tujuan didirikan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Itu yang juga sering dikutip Pak Presiden di alinea keempat itu. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 juga menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan bahasanya pengajaran, tapi maksudnya adalah pendidikan. Ya. Kemudian di Undang-Undang 20 2003 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Jadi alasan kita adalah konstitusi. Setiap warga negara Berhak mendapatkan pendidikan bermutu. Jadi visi kami ini sebenarnya diambil dari 3 referensi itu, bukan opini Abdul Mukti. Karena menteri ini kan penyelenggara negara. Melaksanakan visi Dan penyelenggaraan negara itu basisnya adalah undang-undang, sehingga kami mengacu dari situ. Sehingga dengan pendidikan berbentuk semua itu maknanya ada 2. Yang pertama adalah semua warga negara, apapun keadaannya, fisiknya, ekonominya, agamanya, dimanapun mereka berada, mereka berhak mendapatkan pendidikan. Kalau kita kaitkan dengan International Covenant on Civil Rights, pendidikan itu juga bagian dari hak sipil. Yang itu harus kita penuhi sebagai bagian dari dalam konteks Indonesia adalah memenuhi konstitusi, dalam konteks civil right memenuhi hak sipil warga negara. Yang kedua, pendidikan itu harus pendidikan yang berkualitas, yang bermutu. Pendidikan yang tidak kaleng-kaleng, pendidikan yang tidak sekedar formalitas. Nah, mutu itu kalau ini sudah sebagian mutu itu dideskripsikan seperti apa? Nah, kalau ini sudah ada 2. Yang pertama, mutu itu kalau kita kembali kepada undang-undang, ukurannya adalah standar. Ada standar nasional pendidikan yang itu menjadi ukuran minimal pencapaian mutu pendidikan. Nah, yang kedua adalah relevansi. Bagaimana pendidikan ini tetap relevan dengan dunia kerja, relevan dengan apa yang menjadi agenda-agenda kebangsaan kita. Bahkan tidak hanya itu. Pendidikan harus punya dimensi namanya penyiapan masa depan. Kalau relevansi itu hanya sekarang, kita selalu ketinggalan. Yang kita ajarkan pada saat itu lulus sudah tidak ada lagi. Jadi pendidikan itu harus memberikan bekal untuk mereka hidup di masa depan. Dalam kaitan ini maka relevansi itu menjadi penting dengan melihat apa yang menjadi agenda strategis negara, dunia bergerak ke arah mana, seperti apa, sehingga mohon maaf, menteri itu harus banyak baca. Kalau nggak banyak baca, tidak paham tentang situasinya. Nggak bisa bicara dunia masa depan. berubah kemana, menterinya berubah kemana. Karena itu mohon maaf, saya memaksakan diri saya untuk harus baca. Pak Menteri, minuman favoritnya apa? Saya Kopi lagi tadi. Mau bawa ke sini kopi? Kopi oke. Kalau ke daerah itu yang paling dicari apa sih? Misalnya kuliner atau minuman apa? Ya harus kuliner daerah dong. Tapi karena di sini nggak ada kuliner daerah, kopinya aja kita siapkan. Boleh. Kita rehat dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Selamat. Bang Don, kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada penonton setia kita yang bukan saja menyaksikan melalui layar Nusantara TV, tapi juga banyak yang menyaksikan lewat channel YouTube Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan terima kasih buat segala komentar atau pertanyaan ditujukan kepada narasumber, termasuk untuk episode pembicaraan kali ini ya. Nah, ini soal pendidikan Ini ya. soal Anda, soal sebagai keluarga, dan soal anak-anak. Sama soal AI, Bang. Iya. AI. Kembali lagi itu soal relevansi. Iya. Ya, ada standar, ada relevansi. Betul. Nah, sekarang kalau kita bicara relevansi nih, Mas. Ini sekarang kan jadi
ini kan relevansi itu kan mengikuti sebuah perkembangan Betul. yang kadang-kadang di luar dari apa yang kita perkirakan. Betul. Begitu cepat itu berubah, Ya. sampai-sampai kemudian mana yang lebih penting, relevansi atau orang itu dididik untuk selalu siap belajar. Dua-duanya. Oke. Tapi ada satu hal yang ini saya kira abang ini dari dulu cerdas dari dulu Oish. pertanyaannya. Jangan bikin saya GR. Makanya jadi jurnalis Iya, senior. jadi begini. terus, Mas. Jadi dalam kita memberikan mereka relevansi itu ada dua pendekatan. Pertama, ini agak klasik ya, Iya. pendekatan hard skill Iya, hard skill, dan betul. soft skill. Hard skill itu technical skills yang memang diperlukan untuk kerja-kerja tertentu yang barangkali dia immediate, Iya. sangat kekinian, sangat sesuai kebutuhan. Tapi ada namanya soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang soft, dia liquid, dia cair. Karena dia cair, Kemampuan yang soft, dia liquid. Baru ya. saya dengar pertama kali ini, Mas. iya. Gimana, Mas? Kenapa dia liquid? Kalau sesuatu yang liquid itu dia punya fleksibilitas. Iya. Iya, betul. Seperti Agile. air, Bang. Itu betul. Air itu kan Adaptif. kemanapun, Iya. dia Iya. tetap saja kan Iya. akan tidak pernah berhenti. Betul. Nah, disitulah sebenarnya soft skill itu Soft menjadi skill itu penting. jadi penting. Nah, soft skill itu adalah skills yang dia transformatif. Mohon maaf ini agak Iya. agak Gimana akademik itu sekali. maksudnya, ya? Transformatif itu artinya skill yang dia bisa diterapkan di berbagai tempat, yang dia tidak diajarkan di sekolah, tapi dia bisa menerapkan skill itu dimanapun dia berada. Soft skill itu memberikan mereka kemampuan beradaptasi di tengah dunia yang berubah. Nah, orang sekarang ketika bicara soft skill, itu kan selalu merujuknya pada World Economic Forum. Iya. Ya kan? Sekarang dia baru saja menerbitkan yang baru. Setiap 5 tahun dia buat 10 skill yang tiap 5 tahun itu ada yang berubah, ada yang tetap. Iya. Yang tetap itu saya baca itu adalah 4. Critical thinking, Iya. Nah, berpikir kritis. itu rada permanen itu kan? Iya kan? Kemudian kreativitas, kemudian komunikasi Yes. dan kolaborasi. Iya. 4 itu selalu ada. Itu yang kemudian ada yang menyebut itu 21st century skills. Bahkan saya boleh menambahkan itu 21st basic century skill. Basic itu. dari 4 itu. Itu basic karena semua berubah. 4C. 4C, orang menyebut dengan 4C. Nah, tapi kemudian ada tambahan, misalnya ability to deal with complex problem solving. Kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Iya. Kemampuan untuk melakukan namanya kognitif. Kemudian adaptasi. Iya. Dan ada yang menarik, Bang. Negosiasi itu masuk skill yang Negotiation juga. skills ya. Iya, Jadi gini negosiasi dong, itu. yang begitu kan belum tentu diajarin Di sekolah. Nggak ada. atau Iya, di nggak kampus. Nggak ada. Untuk jurusan tertentu Betul. ada, tetapi Iya. untuk misalnya komunikasi. Betul. Itu kan kemampuan yang tidak harus didapat karena orang belajar ilmu komunikasi, bukan? Dan komunikasi itu tidak sekedar berbicara dalam Iya. bahasa tertentu. Iya, betul. Mengkomunikasikan Ide, pikiran. Iya. Dan kalau dikombinasikan dengan kemampuan Bang Don berdua ini, iya. kemampuan menanyakan dengan Iya, pertanyaan iya. kritis itu membuat narasumber bisa kelepek-kelepek. Saya kebetulan komunikasi belajarnya. Nah, itu. Jadi match lah Saya ya. nggak belajar komunikasi. Tapi ada yang kemudian baru di World Economic Forum yang baru saja keluar untuk 2025-2030 adalah AI dan coding. Iya. Betul. Wah. Kecerdasan artifisial dan coding. Nah. Itu sebenarnya juga terapan dari coding itu kan terapan dari sebenarnya ya kita menyebutnya dengan basic mathematical skill lah. Iya. Apa namanya computational, logical. Tapi kan begitu orang mempelajari coding, Iya. dia bisa buat robot, bisa bukan ini. Tapi ilmu dasarnya kan sama. Iya. AI itu sebagian adalah hard skill, tapi sebagian juga soft skill. Soft skill. Sekarang di mana-mana orang bicara AI. Pak Menteri, AI kan berarti kan sudah istilahnya bukan lagi sesuatu yang jauh ya, itu sudah Betul. kita hidup masa depan sekarang gitu kan. Ya. Biar masuk ke kurikulum, kemudian jadi pendidikan dasar kita di anak-anak kita itu Ya, gimana jadi caranya? sekarang AI dan coding itu menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah kita mulai dari kelas 5 SD, Kelas 5. kemudian SMP dan SMA. Kenapa masih menjadi pilihan? Tentu karena gurunya harus kita latih dulu. Kemudian juga sarprasnya harus kita penuhi. Tapi di luar dugaan, ternyata begitu ini kami sampaikan ke publik, dukungan masyarakat itu luar biasa. Oh, banyak ya. Sekarang banyak lembaga yang menawarkan diri bekerja sama dengan kami untuk melatih guru-guru itu. Sekarang pertanyaan saya soal gurunya, Mas. Ya, Nah,
Karena itu tadi nyambungnya saya oleh Bang Don Bosco tadi, dukungan masyarakat untuk maju itu luar biasa. Dan karena itu maka guru untuk AI dan coding ini ada 3 yang kita siapkan. Pertama memang guru-guru yang selama ini ngajar TI, mata pelajaran informatika itu dia udahlah punya skillnya di situ, kemudian mengupgrade-nya tidak susah. Gitu. Yang kedua memang guru-guru yang khusus kita latih untuk itu. Tapi bukan berarti ini guru yang kita rekrut baru. Dia sudah jadi guru, hanya mungkin kita berikan tambahan Refreshment ya, penyegaran. mata pelajaran sebagai disiplin yang barangkali bagi dia baru. Mas Menteri, Ya. kadang-kadang saya merasa kayak too good to be true. Karena di kota itu oke, tapi Ya. bagaimana dengan di desa? Nah, Sekolah. jadi gini, coding khususnya itu kan ada tiga model, Bang. Ya. Yang pertama yang berbasis internet. Itu yang memang harus connected dengan internet. Yang kedua itu ada coding yang unplugged. Unplug ya. Dia tidak pakai internet tapi ada aplikasinya. Yang ketiga itu ada coding yang sifatnya itu permainan yang bisa dibuat oleh guru sendiri. Tapi prinsipnya mengikuti prinsip coding itu. Nah, karena itu maka di daerah-daerah yang belum ada internet itu juga bisa sebenarnya. Ya, sekarang sih sudah banyak yang terjangkau lah. Betul. Dan kemudian yang kedua, sesuai dengan arahan Pak Presiden dengan digitalisasi itu, kan kita nanti ada program pembagian secara gratis oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah itu namanya IFP ya. Yang flat projector itu, interaktif flat projector yang nanti itu kita pasang sekolah-sekolah. Nah, sekolah kita kategorinya ada 3. Sekolah yang sudah ada internet dan ada listrik. Dan kalau ini nggak ada masalah. Iya. Bahasa Arabnya mafi muskilah. Yang kedua itu ada listrik, tapi belum ada internet. Nah yang ketiga ini belum ada dua-duanya. Oh, tidak Belum ada internet, ada listrik. tidak ada listrik. Ya. Itu gimana kalau yang nggak ada terkait dengan yang ketiga ini, nanti kita usahakan untuk tiap sekolah ada listrik tenaga surya. Kita sudah komunikasi dengan PLN untuk membantu. Bahkan banyak swasta yang mau membantu. Tapi hanya di sekolah itu. Kalau Pak Presiden kan programnya malah satu desa. Ini bisa untuk satu sekolah itu dan ada contohnya, Bang. Beberapa saya ke daerah itu ada contohnya. Ada contoh menarik menurut saya ini. Satu sekolah di Bengkulu. Sekolah ini punya lab yang dia pakai tenaga surya listriknya itu. Dan yang menariknya apa? Dibiayai dari zakat. Jadi untuk pengadaan panel surya itu dari zakat. Ini sekolah swasta atau Sekolah swasta. Swasta ya? Sekolah swasta. Berarti masyarakat terlibat langsung. Iya, dan menariknya justru kenapa dari zakat itu? Selama ini kan ada asumsi zakat itu hanya untuk fakir miskin. Iya. Ini kok bisa untuk membeli dan bangun instalasi listrik. panel listrik. Itu maju pemahaman keagamaannya itu. Iya. Tapi Bang Don, ini sambil kita menantikan jokes berikutnya dari Pak Menteri, kita rehat dulu. Oh, nggak boleh terusin. Nanti, sabar. Ini segmen berikut. Kita rehat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Doncast segera kembali. Sesaat lagi. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Selamat. Salah satu perubahan besar untuk masyarakat kita seperti yang ditangkap oleh Mas Menteri ketika di lapangan tadi. Orang itu betul-betul ingin maju. Betul. Dan orang itu ingin anak-anaknya semua dapatkan pendidikan yang bagus. Betul. Itu suatu hal yang sebetulnya perubahan mindset bangsa yang sangat besar, Mas. Betul. Iya. Itu luar biasa. Tapi kan kita harus fokus juga nih, Bang Don. Pak Menteri kan punya waktu 5 tahun. Ya nggak mungkin juga semua mau dikerjain toh, Pak. Ya. Harus ada prioritas-prioritasnya kan. Ya, Ya. paling tidak gambaran prioritas kerja Anda sebagai Menteri 5 tahun itu apa gitu. Iya. Ya. Kalau itu kan kita pakai jawaban normatif. Menteri ini kan pembantu presiden. Iya. Jadi kita tentu saja harus membackup, menyukseskan program prioritas Pak Presiden. Yang pertama itu. Iya. Kemudian yang kedua, tentu kita harus punya inovasi. Yang inovasi itu boleh kita sebut sebagai legasi kita sebagai menteri. Iya. Jangan hanya jadi menteri, numpang lewat ada fotonya, tapi legasinya untuk bangsa tidak ada. Nah, karena itu
kami punya 3 strategi. Yang pertama untuk program prioritas Pak Presiden itu kan revitalisasi sekolah-sekolah itu. Iya. Yang memang itu prioritas Pak Presiden, dan tahun ini alhamdulillah Bang Don alokasi awalnya kan untuk 10.440. Iya. Nah, Pak Presiden memberikan pengarahan dikelola langsung oleh sekolah satuan pendidikan, sekarang bisa kami alokasikan untuk 13.800. Iya. Jadi ada Banyak, efisiensi yang luar biasa. Yang kedua digitalisasi itu program Pak Presiden. Nah, kalau makan bergizi itu bukan Pak Presiden oleh BGN, tapi kami mendukung program itu sebagai bagian dari pendidikan karakter. Oh. Jadi anak-anak ini ketika mereka itu makan, berdoa dulu, ada yang Adabnya, memimpin, kemudian Ya. table manner Bang, table manner, menjaga kebersihan, kemudian tata krama ketika mereka makan, kemudian leadership. Ya. Saya kunjungan ke daerah itu, ke satu sekolah itu, beberapa sekolah ya, Ya. itu ada yang menarik. Saya ada murid yang menjadi petugas piket untuk mengambil makanan dari kantor ke kelas. Ada murid yang mimpin berdoa. Ada murid yang mimpin bagaimana mengumpulkan tempat untuk makan. Jadi leadership juga bisa diartikan dari Ada juga makan Pak Menteri, bergizi. satu Saya yang sebetulnya penting. ingin sekali mengundang Mas Menteri ini ke sekolah saya. Di sana. Yang sekolah rakyat. Jadi itu ya seperti itu. Kita bisa jadi anak buah, tapi juga kita bisa jadi pemimpin tiap saat. Belajar Jadi leadership misalnya dari begini, kecil. ada orang yang kerjanya memimpin orang yang mengurus orang sakit Ya. di asrama. Ya. Iya. Ada orang yang memimpin orang yang harus motong rumput. Ya. Ada orang yang memimpin hanya urus sepak bola atau olahraga. betul. Dan sebaliknya di tempat lain dia itu adalah anak buah. Ya. Jadi itu semua terlatih. Bagian-bagiannya. Jadi itu. Tapi Dan tadi benar kata Pak Menteri, Bang Iya. Don, kan masing-masing pelatihan leadership. Ya, makanya. Termasuk ada yang tugasnya ngabisin kerupuk temennya. Kan enggak semua suka kerupuk, Pak. Ada yang biar enggak mubazir. Waktu saya kunjungan ada yang menarik. Ada yang menarik begini. Baru makanan dibagi, belum berdoa. Ada satu anak yang sudah habis makanannya. Tapi kan itu menarik ya. Itu Menarik. soal pembentukan karakter. Ya, Mas. Betul. Karena itu sebenarnya makan bergizi itu tidak sekedar fisiknya Makan. yang Iya. sehat, tapi juga membangun tadi Bang, Itu betul. leadership, tata krama, spiritualitas, gitu. Etika ya. Etika gitu. Itu yang saya Adabnya. maksud dengan program prioritas Pak Presiden. Yang kedua itu kaitannya dengan bagaimana memperbaiki kualitas guru. Nah ini yang paling banyak sudah kami lakukan. Pelatihan guru. Guru ini ada 3 Bang programnya. Satu, pemenuhan kualifikasi guru. Iya. Karena ternyata dalam data kami itu lebih dari 200.000 guru belum memenuhi kualifikasi D4 atau S1. Oh. Padahal undang-undang Banyak ya. guru dosen yang diterbitkan itu sudah harus dipenuhi seharusnya setelah terbit tahun 2000 kan 14 ya tahun 2005. Itu kan sudah seharusnya ada, tapi masih ada 249.000 Masih besar itu. yang belum D4 S1. Tapi sekarang kita mulai tahun ini Bang, itu untuk 12.500 kita berikan kesempatan untuk kuliah Ya. D4 atau S1 dengan RPL. Apa itu? Rekognisi pembelajaran lampau. Oh, iya. Jadi pengalaman mengajarnya itu diakui berapa Oh, SKS. jadi ekspertis itu dihargai, pengalaman. Ya, itu betul. Udah benar itu, Ya. Mas Menteri. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Iya, iya. Sudah kan? Yang ketiga, peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Iya. Satu yang sekarang kami tekankan adalah kalau AI coding sudah pasti. Pertama adalah pelatihan keBK-an. Jadi semua guru itu sekarang harus Bimbingan bertugas sebagai guru konseling. Walaupun dia bukan guru BK. Iya, iya, Itu iya, kan iya, perlu iya. keahlian khusus itu, Pak. Makanya kita latih. Iya. Karena selama ini kesannya guru BK itu kan tukang menghukum. Iya, iya, iya. Mungkin iya. dipanggil guru BK pasti ada masalah. Sudah berkeringat dulu. Iya. Saya paling sering dulu dipanggil ke ruang BK. Tapi kan jadi orang top juga kan gitu. Karena guru itu betul-betul digugu dan ditiru. Nah, sekarang kita kembalikan fungsi BK itu untuk menjadi guru pendamping murid. Iya. Iya. Guru itu kalau ada sebuah teori menyebutkan teacher is many things. Dia bisa menjadi kawan bagi muridnya, Betul, betul. bisa menjadi orang tuanya, Iya. bisa menjadi motivator bagi muridnya. Iya, iya. Dan ini kita bentuk namanya guru wali. Oh. Jadi satu guru itu mendampingi berapa murid. Iya. Seperti kalau kita mahasiswa Bang, Iya, iya, itu kan betul. ada Ada dosen guru- wali dosen kan. wali, ya. Nah, Iya, itu kita betul. mulai fungsikan. Ada guru Dan itu wali. kita hitung sebagai pemenuhan jam mengajar. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini tidak ada lagi video yang beredar itu anaknya berantem, gurunya membiarkan. Karena semua itu melekat ke situ. Jadi mohon maaf kami mencoba untuk
menanamkan rasa cinta disiplin itu dengan pendekatan konseling yang itu lebih humanis. Iya. Konseling bukan berarti menakutkan ya. Nah, kata kuncinya itu. Karena konseling. kalau orang menjadi baik karena takut, itu semu. Iya. Tapi kalau menjadi baik karena mindsetnya berubah, Iya, itu yang forever. Kan kita masih punya hubungan feodalistik, Mas, yang begituan. Nah, itu yang harus dirubah. Karena apa? Lewat pendidikan. Menjadi seorang yang berpengaruh itu tidak harus menjadi orang yang ditakuti. Iya, iya. Jadi gini, Mas, tadi saya betul-betul tertarik ketika Mas Menteri bilang bahwa ada penyesuaian gelar atau tingkat kompetensi berdasarkan pengalaman. Ya. Sepanjang pengalaman saya sekolah SD nih, saya merasa guru saya itu paling hebat. Oke. Saya membandingkan dengan ketika saya jadi mahasiswa dan dosen saya mengajar Ya. dan guru SD saya mengajar. Guru saya itu perasaan ini kelasnya profesor. Bayangkan di kelas 6 SD, Ya. ada orang yang tidak bisa membaca, tapi di tangan guru saya Bisa. Jadi bisa dan jadi hebat. Itu. Ada orang yang waktu itu tidak bakal lulus naik SMP ini orang nih. Lulus. Bukan abang, dan kan? sekarang bukan. Teman-teman saya. Oh, iya. Jadi, Tapi lebih hebat itu lagi sangat karena ada menarik. Iya, muridnya betul. kayak Bang Don ya kan. Nah, itu Gurunya makanya hebat. itulah makanya kemudian pengalaman mengajar itu kita akui. Ya. Iya, Nah, betul. cuma karena kenapa ini perlu rekognisi pembelajaran lampu dan kualifikasi? Guru tidak bisa mendapatkan sertifikasi kalau Iya. dia belum D4 atau S1. Iya. Jadi ini sebenarnya fungsinya dua. Pertama peningkatan kualitas, Iya. dia bisa dapat tambahan ilmu ya untuk dia dapat D4 atau S1. Yang kedua, ya mudah-mudahan dapat tambahan isi tas. Iya, isi tas. Ya itu penting. Nah, itu masalahnya. Iya. Problem Tapi itu kita ya. kan banyak tadi kita tugaskan guru untuk begini. Soal isi tasnya. Iya. Bagaimana ini, Mas? Diperbaiki. Nah, karena itu yang sudah dilakukan Pak Presiden, kan guru-guru ini kan baru saja dinaikkan beliau tunjangan Iya. sertifikasinya ya. Iya. Tunjangan sertifikasinya itu untuk yang non ASN itu kan jadi 2 juta. Yang dulunya 1,5 ditambah 500 jadi 2 juta. Yang baru langsung 2 juta. Yang guru ASN itu tunjangan sertifikasinya itu sesuai dengan gaji pokok. Jadi yang dinaikkan tunjangannya, bukan gajinya. Iya. Kenapa bukan gajinya? Kalau yang ini kan gaji kan bervariasi. Iya. Nah, tetapi kami juga berpesan peningkatan kesejahteraan ini harus diikuti dengan peningkatan mutu. Karena itu maka isi tas harus berkorelasi dengan kualitas. Gitu, Bro. Karena di beberapa berita, termasuk di kampung saya, Mas, itu kan guru itu kadang-kadang dia ngojek. Iya. Kemudian, ada side job ya. Iya, banyak. Kalau di tempat saya, mereka hidup punya kebun, punya sawah. Itu lebih besar daripada dia betul. ngajar gitu. Iya, iya. Tetapi kan fokus perhatiannya terbagi gitu, Mas. Iya. Jadi kalau misalnya itu diperbaiki, ini menjadi berita gembira gitu. Ya karena itu sekarang guru tidak harus mengajar 24 jam. Ya. Di aturannya, aturan resmi itu kan guru harus ngantor 37,5 jam Per minggu. ngantor per minggu. Kemudian dia harus ngajar itu 24 jam seminggu. Iya. Nah sekarang kita rubah aturannya, Bang. Oh. Pertama, guru tidak harus mengajar 24 jam. Kalau masuknya harus dong, kan? Ya, ya, Itu aturan ya. baku kan. Nah, kemudian dari 24 itu dia cukup mengajar 16 saja. Yang tatap muka 16 saja. Yang pemenuhan dari 16 sampai 24 itu dari tadi dia menjadi dosen wali, Iya, iya, iya. guru wali. Guru wali. Nah. Kemudian dia ikut pelatihan, Bang. Ikut pelatihan Ya. kita hitung. Oh, dihitung ya. Jadi dinilai. ketika dia ikut pelatihan, kita Itu hitung. dihitung. Kemudian Ada yang ketiga, kreditnya. keaktifan di organisasi kemasyarakatan. Iya, Iya. Tapi ini ormas ya, bukan Iya, iya, organisasi politik ya. Iya, iya. Jangan kalau Jadi yang kita hitung, Kalau mereka ormas, aktif di Pak, ormas. berarti Bu Guru dong. Kalau Pak Guru, Ormbak. Iya benar. Itu ternyata bisa jadi kredit ya. Iya itu kita hitung. Nah karena itu sekarang kita buat kebijakan. Ada 1 hari dalam 1 minggu yang guru tidak harus mengajar. 1 hari 1 minggu. Iya. Dia yang milih harinya. Ya dia milih harinya. Tapi 1 hari itu digunakan untuk dia ikut pelatihan. Nah pelatihan itu bisa diselenggarakan. Namanya guru itu kan punya namanya MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah kalau kepala sekolah MKKS ya, kepala sekolah. Nah dia 1 minggu itu ada 1 hari. Dia tetap mungkin ke kantor hanya untuk tanda tangan hadir, tapi hari itu dia pelatihan. Ikut Nah. Bintek, Diklat, training bisa. Iya, nah pelatihan itu bisa dilakukan. Pertama dia menyelenggarakan sendiri. Kan sekarang dana bos bisa untuk pelatihan, Bang. Iya, Ya. iya. Itu Oh, juga dana bos bisa untuk peruntukannya pelatihan? bisa. Sekolah bisa menyelenggarakan, Sekolah bisa ya. menyelenggarakan. Atau dengan UPT kami yang ada di daerah, nanti mereka kumpul di mana, diorganisir. Tim dari kami yang mendatangi.
untuk nanti memberikan bimbingan begitu. Itu weekly, jadi seminggu sekali. Sehingga dengan cara seperti itu, guru tentu saja meningkat. Iya. Jadi ada upgrade, ada upskill, gitu kan. Dan dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan lah kompetensi guru ini meningkat. Ya, dan tas-tas yang lain juga Tapi meningkat. bagaimana caranya Mas Menteri bisa melihat ada perubahan di bawah? Artinya ada kenaikan kompetensi karena pelatihan dan lain. Seperti apa mekanisme untuk melihat itu semuanya? Ini yang mau saya jelaskan sudah ditanyakan dulu. Kalau gitu tahan dulu. Nah, karena ini akan kita jawab di segmen yang berikutnya. Karena ini segmen yang istimewa. Mengukurnya pakai apa, indikatornya gimana gitu kan. Harus minum dulu. Karena kopinya Pak Menteri sudah kita siapkan, kopi khusus. Tapi biar lebih sehat minum air putih dulu. Oke, baik. Terima kasih. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Kami masih berbincang dengan tamu istimewa, tamu spesial, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti. Dan Terima kasih. asik sekali pembicaraan. Asik sekali. Saya sekolah guru, Don. Oh iya. Jadi saya tahu apa artinya pendidikan itu. Iya. Dan ketika melakukan evaluasi, kita tahu ternyata setiap pertanyaan evaluatif itu harus ada hitung-hitungannya dan ada maknanya. Iya. It is not just a questions kepada murid. Iya. Tetapi ketika kita menanyakan ini, kita tahu output dari murid itu apa. Betul. Kira-kira begitu. Oh, sampai di tingkat ini. Karena ketika kita mau ngajar ini, kita sampai pada satu tingkat. Oh, kalau saya bicara ini, akan kira-kira hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya. Tapi kan bukan sekedar tool saja kan. Bukan. Karena yang diurus itu kan manusia. Nah, makanya tadi saya tanya ke Mas Menteri soal evaluasi dari semua program Iya. yang Iya. luar Jadi biasa. terkait dengan tadi kinerja guru itu kan ada yang formal yang dilakukan oleh BKN. Itu kan nanti menentukan tuh kinerjanya seperti apa. Kemudian di bawahnya di tiap-tiap daerah ada namanya BKD. Nah, oleh Badan Kepegawaian Daerah ada juga memang mereka melakukan penilaian, pemenuhan dan juga penilaian kinerja guru itu. Yang kedua oleh para pengawas. Ya. Nah, pengawas itu mereka tidak hanya datang mengawasi bagaimana jalannya pembelajaran, tapi juga kinerja guru. Mohon maaf termasuk kode etik. Kan sekarang mohon maaf ya, kan ada guru-guru yang memang secara perilaku itu mohon maaf tidak mencerminkan dia sebagai guru. Dia hanya menjadi pengajar saja, tidak menjadi pendidik. Itu fungsinya pengawas di situ. Nah, karena itu selama ini kan mohon maaf pengawas itu ditiadakan. Ditiadakan hanya menjadi pendamping sekolah. Nah, sekarang kami sedang berusaha, sedang proses dengan Menpan supaya pengawas pendidikan ini dikembalikan kepada fungsinya. Kan dulu kita belajar di namanya kampung supervisi saya, pendidikan ya. Ada penilik kan namanya. Betul. Penilik pendidikan. Iya, penilik pendidikan. Sekarang kan kalau penilik itu kan untuk non formal ya. Sekarang yang formal kan pengawas itu. Kita kembalikan fungsinya untuk itu. Nah, sekarang kalau tidak ada pengawasannya, nggak ada yang mengontrol, ya gimana kendali itunya? Tapi gitu, emang Pak. gampang ngawasin guru dalam hal dia menjalankan tugasnya, Pak. Nah, di situ salah satu fungsi kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu di dalam aturannya kan tidak harus mengajar. Ya. Karena itu penugasan guru menjadi kepala sekolah. Gitu. Tapi dia menjadi kepala sekolah dihitung untuk pemenuhan itu. Sehingga kepala sekolah itu ya di antara fungsinya selain sebagai manajer juga sebagai supervisor. Karena itu maka audit itu ada dua. Ada audit yang berkaitan dengan audit kinerja. Ya. Yang kedua ada audit yang berkaitan dengan integritas. Itu yang seringkali tidak dianggap penting. Nah, itu ngukurnya gimana tuh Pak Menteri? Nah, disitulah kemudian memang fungsi-fungsi ini harus dilakukan dengan pembinaan-pembinaan. Nah, pembinaan itu kan bisa oleh kementerian, bisa oleh pemerintah daerah. Kalau dia yayasan, ya bisa oleh masing-masing yayasan. Karena apa? Ya sekali lagi, mendidik itu beda dengan mengajar. Iya. Sehingga tadi Abang bicara mengenai kurikulum kan di sekolahnya Abang. Agamanya cuma satu kali seminggu. Satu kali seminggu. Bisanya Tapi di asrama itu ada namanya hidden kurikulum. Iya.
Jadi kurikulum itu ada dua, Betul. ada written kurikulum. Baru dengar saya. Hidden curriculum. Ya. Itu. Atau apa yang terkait dengan soft skill juga kali ya? Experience kan, Experience, pengalaman. ya. Iya. Eksperimen pengalaman. Jadi guru itu dari cara dia berbicara itu mendidik sudah. Dari cara dia berbusana itu sudah mendidik. Iya. Itu tidak ada dalam kurikulum yang tertulis. Iya. Tapi itu melekat pada seluruh pengalaman yang diperoleh murid ketika belajar. Itulah kurikulum. Sehingga bagaimana kesantunan itu dibangun dengan interaksi antar murid. Iya, kan murid melihat ya. Dan murid melihat. Iya, Cara guru menyapa muridnya. Betul. Itu kan menjadi bagian dari kurikulum. Iya, saya dulu ngalamin tuh, Pak Nah, Menteri Bang ya. Don. Bukan. Pagi- Saya sebelumnya Don, saya terkejut dengan penjelasan beliau. Hidden curriculum. Jadi hidden curriculum. Tapi Iya. poin saya adalah ketika saya berdiri sebagai guru, itu berarti ada kompleksitas sebagai betul-betul guru di situ. Betul. Bukan sekedar nama saya Don Bosco gitu. Betul. Iya. Disitulah kenapa kemudian ini kembali ke Iya. guru sebagai pendidik ya. Ya. Cara guru menyapa murid Ya. itu mendidik. Sehingga ada cerita menarik. Nah. Ini cerita menarik ini. Cerita kawan saya, seorang tokoh nasional komunikator hebat. Dia ini agamanya Buddha. Oh ya, saya kenal Sekolah itu. di Muhammadiyah. Teman saya juga. Itu maksud kan. Dia cerita. Orang Medan. Orang Medan ya. Udah, dia kan ini teman baik saya. Dia dulu ketua pemuda Buddha, saya ketua pemuda Muhammadiyah. Nah, terus dia cerita, gurunya ini diberi hadiah oleh dia. Hadiahnya apa? Dibawa ke Jakarta, tiket semua dia sediakan, hotel dia sediakan. Kemudian hadiah kedua, ketemu Menteri Pendidikan. Yang orang Muhammadiyah juga gitu kan. Nah, kemudian sang guru ini cerita, apa yang Bapak ingat dengan teman saya itu? Kemudian dia bilang, dia tuh kalau di sekolah itu selalu ngantuk. Selalu ngantuk. Terus sang guru, terus apa yang Bapak lakukan terhadap dia? Saya nggak marah ke dia. Saya bilang ke dia, kamu cobalah bangun pagi. Oh. Resepnya cuma satu aja. Bangun pagi, tidak marah sama sekali. Dia cuma bilang, kamu bangun pagi saja. Diikuti, Bang. Begitu dia bangun pagi, terus prestasinya meningkat, sekarang jadi tokoh hebat yang temannya Bang Don. Itu mengapa saya membuat kebijakan. Balik tadi salah satu membangun karakter. Iya, ini bangun karakter ini. Dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun Yang pagi. nomor 1 adalah bangun pagi. Beribadah, Betul. berolahraga, Olahraga. gemar Makan sehat. belajar, Ya, betul. makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, Iya. makan bergizi pun kalau tidak diikuti dengan olahraga, lalu kemudian tidur teratur itu kan tidak bagus. Jadi obesitas. Iya. Makanya tidur itu cepat, jangan main game. Iya kan? Wah. Jangan main Roblox ya Pak Menteri. Jadi itu contoh bagaimana seorang guru itu mendidik dan merubah dengan cara yang simpel. Dia tidak marah-marah sama sekali. Iya. Cuma Kata-kata bangun itu pagi bisa saja dalam. gitu. Iya. Yang begitu itu kan jam terbang, Bang. Ya, Iya. betul. Jam terbang. Jam terbang dan penghayatan tentang pendidikan. Betul. Tapi kan katanya ada passion juga bagi orang-orang yang memang menjadi guru. Bukan sekedar tenaga pendidikan, tapi Betul. juga guru. Itu kan guru seperti sesuatu yang dari jiwa datangnya gitu. Betul. Karena itu maka jadi guru itu harus tulus. Saya alami sendiri. Ada institusi pendidikan yang lebih sibuk pada student intake. Sehingga guru-guru dibebani tugas macam-macam Pak Menteri. Ya. Padahal tugas dia sudah cukup banyak gitu. Bahkan tugas administratif ya. Macam-macam. Akhirnya manusia kan pasti ada titik lelahnya kan. Ketika dia lelah, dia jenuh gitu kan. Akhirnya kemudian dia melampiaskan dengan kata-kata yang mungkin tidak tepat didengar oleh peserta didik. Ya. Bagaimana menjaga yang mungkin menjangkau institusi pendidikan sehingga jangan hanya fokus pada banyaknya peserta didik sehingga bicara tentang operational cost yang terjangkau, Ya. tapi juga guru-guru ini kan juga manusia gitu loh. Betul. Itu sudah saya rubah juga kebijakan. Makanya tadi tidak terlalu overload kan? Ya, dan dulu kan laporan itu harus diunggah. Ada yang bilang semalam suntuk baru Iya, kelar gitu. kasihan loh. Nah sekarang guru tidak perlu membuat laporan seperti itu. Dia cukup membuat laporan 1 tahun sekali dan disampaikan kepada kepala sekolah. Sekolahnya. Yang mengunggah itu kepala sekolahnya, guru tidak perlu mengunggah. Jadi kekhawatiran guru yang tadi mengeluh banyak administratif itu sudah kita kurangi dengan kebijakan. Dan itu sudah berjalan. Dan kami sudah ada MOU terkait ini dengan BKN, Mbak. Dengan BKN. Nah, memang ada gejala guru mengalami burnout. Iya. Ah. Iya.
Nah, kalau sudah burn out ini kan kita jadi ingat ada buku ya. Society burn out society. Ya, burnout society. Itu kan orang yang selalu dikejar-kejar pekerjaan dan sebagainya. Target lah, inilah Ya, itu. karena itu kita secara administratif kita kurangi. Kita kurangi. Kemudian yang kedua tadi jam mengajar juga kita kurangi. Iya, itu betul. Kemudian kita berikan kesempatan dia untuk tadi pelatihan. Pelatihan itu juga selain untuk merefresh keilmuan, juga refreshing. Iya. Kalau guru ketemu sama guru ikut pelatihan itu kadang-kadang bisa bawa makanannya masing-masing sebelum acara. Cerita pengalaman Iya. Nah, kalau gurunya seperti yang dibayangkan atau seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri ini, mestinya orang datang ke sekolah itu dengan senang hati. Ya. Betul. Iya. Orang datang ke sekolah itu untuk sebuah happiness Betul. Iya. dalam sebuah komunitas yang sama-sama belajar. Ya. Guru tidak perlu dikejar dengan capaian yang harus banyak kontennya itu. Sekarang konten kita kurangi, tapi yang diajarkan yang most essential. Iya. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Nah, kalau gurunya seperti yang dibayangkan atau seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri ini, mestinya orang datang ke sekolah itu dengan senang hati. Ya. Betul. Iya. Orang datang ke sekolah itu untuk sebuah happiness Betul. Iya. dalam sebuah komunitas yang sama-sama belajar. Ya. Kunci kita menjadi guru itu cinta murid, Iya. cinta ilmu. Iya. Ini bukan Itu sekedar kuncinya. ini semacam tausiah, tetapi Iya. ini benar. Iya. Karena itu kita mulai dengan deep learning itu kan, guru tidak perlu dikejar dengan capaian yang harus banyak kontennya itu. Sekarang konten kita kurangi, tapi yang diajarkan yang most essential. Iya. Sehingga dia tidak kejar-kejar pemenuhan itu. Iya. Pembelajarannya mendalam. Iya. Dan kata kunci dalam deep learning itu adalah memuliakan. Saya secara pribadi, saya jadi dosen sudah 33 tahun. Pak. Wow. Sudah 33 tahun. Nah, Lama itu, Mas. lumayan. Kalau rajin mengurus penghargaan sudah dapat 3 itu. Lanjut. Tapi nggak pernah ngurus. Itu Tahun. kuncinya tadi ya, cinta murid, cinta ilmu. Yang kedua, setiap murid yang datang adalah amanah Tuhan yang memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Iya. Setuju. Ini sudah bridging ke tingkat Makomnya ma'rifat. tinggi. Kan Tingkat kalau ma'rifat. ini it is not just transfer knowledge kan. Iya. Bukan. Guru tidak begitu lagi Tidak sekarang boleh, ini. tidak boleh. Karena knowledge itu bisa diperoleh dari mana saja dan Iya. kapan Iya. saja, bukan? Multi-channel. Yang penting apa? Value. Value. Maka sekarang kebijakan baru saya juga, setiap mata pelajaran itu Bang, harus ada value-nya, harus ada nilainya. Nah kali ini saya cerita, ada seorang guru, ini guru matematika, tapi guru ini memang guru. Suatu saat dia buat garis sepanjang 100 cm, berarti 1 meter ya. Iya, 1 meter ya. Dia bilang kepada muridnya, siapa yang bisa membuat garis ini lebih pendek? Pertanyaan begitu. Iya. Seorang murid maju, garis yang 1 meter 100 cm dikurangi menjadi 80. Dibiarkan sama guru itu. Murid berikutnya maju dengan cara yang sama, sampai garisnya tinggal 10 cm. Kemudian ada murid yang kesekian maju, dia buat garis 120 cm. Mana yang benar? Yang 100 menjadi 80 sampai tinggal 10 atau yang membuat 120? Oh ya? 120 lah. Ini guru benar. Karena siapa yang bisa membuat garis yang lebih pendek? Begitu orang membuat garis 120, Ya, ini jadi maka pendek. 100 jadi lebih pendek. Jadi orang menjadi hebat itu bukan dengan cara menyakiti orang lain, tapi merendahkan berbuat orang lebih lain. baik daripada orang lain. Masya Allah. Waduh. Subhanallah. Luar biasa. Mas Menteri. Itu namanya matematika, tidak sekedar angka-angka, tapi Iya. value, nilai yang melekat dalam pelajaran itu. Iya. Saya jadi ingat anak-anak saya itu, Pak Menteri, sekolah itu kan seperti mau ke bandara. Tasnya gede banget. Ternyata kalau kita fokus pada value, tidak sekedar apa yang dia bawa ya dalam isi tasnya itu ya. ya. Tapi bagaimana nilai-nilai itu. Tapi kan butuh kemampuan guru yang bisa transfer value tadi, Pak. Disitulah guru perlu jam terbang. Di antara buku yang saya baca
30 tahun yang lalu. Saya termasuk senang karena jam terbang dihitung, Mas. Iya, iya. Oke, lanjut. Bisa dikonversi itu. Soalnya wartawan. Lebih 30 tahun. Lanjut. Di antara buku yang saya baca 30 tahun yang lalu, itu buku judulnya Teaching for Learning. Dan bahkan itu menjadi mata kuliah ketika saya mengambil S2 di Australia. Itu maknanya ada 2. Singkatnya dari buku itu. Pertama, Teaching for Learning itu adalah kita mengajar. Yang dengan kita mengajar, murid bisa terus belajar tadi. Betul. Sehingga yang kita ajarkan itu, berapapun materinya, nggak akan cukup. Iya. Iya, iya. Tapi harus mendorong anak untuk belajar di luar kelas. Iya. Gitu. Iya. Nah, yang kedua, mengajar itu juga bagian dari dia belajar. Jadi orang jadi guru itu, seiring dengan masa kerja, itu harus diikuti dengan pengalaman dan sebagainya. Nah, saya cerita lagi pengalaman satu lagi. Ini sering saya ceritakan, tapi baru sekarang saya ceritakan di TV. Ketika saya kuliah S2, baru masuk semester 1, Bang, saya diperintahkan dosen saya mencari buku judulnya How Children Fail. Oh, How Children Fail. Nah, Oke. karena saya baru datang dari kampung, kuliah ke luar negeri, itu saya pikir itu buku yang baru terbit. Saya cari perpustakaan, ternyata buku itu terbit tahun 1967. Sudah lama. Yang saya belum lahir. Nah, saya kaget kenapa buku ini saya suruh baca. Itu buku itu ditulis oleh guru SD. Guru SD nulis buku, pengalamannya menjadi guru dia tulis. Menjadi buku yang ternyata anak-anak itu gagal dalam studinya. Bukan karena dia IQ-nya rendah. Tetapi karena dia merasa tidak nyaman, tidak bahagia ketika dia belajar. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Iya. Terpaksa. Nah, cerita berikutnya, 50 tahun kemudian, buku itu cetak ulang dengan judul yang sama. Saya beli di salah satu toko buku di bandara. Dengan judul yang sama. Sama. Isinya sama. Artinya apa? Isinya sama. Artinya? Artinya, yang dia tulis di buku itu masih relevan. Kan sekarang banyak orang, saya mohon maaf ya, belajar itu karena diperintah orang tuanya. Kenapa harus mengambil ini? Saya maunya papa, maunya mama. Cita-cita orang tua Cita-cita orang tua ke anak. Iya. Kemudian dia ditarget oleh sekolah itu, kamu harus ini, harus itu. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Betul. Jadi artinya apa? Belajar itu harus humanis. Dalam teori humanisme namanya unique individual. Yang kita mendampingi, kamu mau tumbuh seperti apa, saya bantu. Tetapi membantunya juga bukan maunya dia apa. Membantu dengan perlahan-lahan diarahkan. Sehingga dia siap untuk itu. Dengan cara seperti itu. Karena manusia bukan mesin. Iya. Exactly. Tapi Pak Menteri, Bang Don, ini relevan dengan hidup saya. Anak saya Pak Menteri dari umur 3 tahun, saya ajak terus ke studio. Dengan harapan dia akan jadi jurnalis di masa depan. Nggak satu pun anak-anak saya yang ikut. Malah jadi ini atlet basket ini. Tapi ya sudahlah, dia punya itu jalan pilihan sendiri. kan? Itu pilihan gitu. Karena itu semua bakat itu baik. Iya, betul. Semua ilmu itu penting. Nah, disinilah sebenarnya makna pendidikan itu. Sehingga kita kemudian dengan deep learning itu kita punya prinsip mindful, meaningful, dan joyful. Belajar itu harus gembira. Iya. Oke, Bang Don, Pak Menteri, asik sekali ya kita berbincang ya, nggak terasa. Tapi saya pengen kita menyimpan energi diskusi kita ini untuk di episode yang berikutnya, Bang Don. Ya, oke kan, setuju kan? Ini sangat menarik dan saya rasa tidak seperti pejabat pada umumnya. Betul, kita juga mendapatkan banyak hal baru. Oleh Mas Menteri ini tidak normatif caranya. Nah, biar kita berlanjut episode berikutnya, Bang Don, kita akhiri dulu sampai di sini, pemirsa Doncast episode kali ini. Jangan lupa saksikan lanjutan diskusi kami dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah di episode berikutnya. Saya Doni De Keyser. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh